jadi problema. Problema kalau ningkat lagi menjadi fitnah. Ningkat lagi jadi bencana. Yang namanya juhdul bala. Satu bencana yang tidak tertanggungkan. Seperti ibu yang baru membunuh anaknya. Itu sebenarnya berangkat dari rasa kasih sayang yang keliru. Dia kasih sayang jangan sampai anaknya menderita besoknya karena ekonomi. Maka dibunuhnya. Nah, itu yang disebut juhdul bala. Jadi satu bencana yang tak tertanggungkan. Sehingga dia harus mengakhiri hidupnya. Dan itu melanda siapa saja. Melanda siapa saja. Tinggal ada ndak ketahanan seseorang di dalam menyangga problema itu. Nah, sekarang bagaimana caranya kita berdoa agar kita mempunyai kekuatan di dalam menyangga itu atau menghindari beban-beban berat itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Doanya adalah, catat, pertama membaca Fatihah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kepada ayah kamu 1 kali. Yang ketiga kepada ibu kamu 3 kali. Ini anak Mahatali tolong dicatat, nanti ditulis untuk yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana sallimna min afatid dunya wa azabil akhirah. Wa fitnatihima wa baliyatihima innaka ala kulli syai'in qadir ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Artinya, ya Tuhan kami, selamatkan kami dari kerusakan dunia, bencana dunia, dan azab akhirat. Dan fitnah keduanya. Di fitnah dunia dan fitnah akhirat. Wa baliyatihima, dan siksa keduanya, baik siksa dunia maupun siksa. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau zat yang maha berkuasa. Ya aziz, wahai zat yang mulia. Ya Ghaffar, yang maha memberi ampunan. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu, zat yang maha memberi rahmat. Selanjutnya, Ziyaman ajaba Nuhan fi qaumihi
wahai zat yang mengabulkan Nabiullah Nuh terhadap umatnya, sehingga ada banjir yang luar biasa. Koma itu dari koma, bukan titik. Ya zaida li sayyidina al-Khidir fi ilmi. Wahai zat yang memberi lebih kepada Nabiullah Khidir alaihissalam di dalam ilmunya. Ilmunya Nabi Khidir itu rangkap dua. Tahu sekarang, tahu yang dulu, dan tahu yang akan datang. Itu Allah memberikan kelebihan. Sehingga ada anak dibunuh, tidak salah, tidak apa. Alasannya karena besok kalau besar, anak ini akan membunuh ayahnya. Nah, ini tidak bisa ditiru Nabi Khidir ini. Jangan gaya kamu mencuri uang karena itu hasil curian. Bergaya Nabiullah gitu. Tidak boleh. Itu hanya untuk kamu tahu bahwa Allah telah memberikan ilmu lebih kepada hambanya. Nah, kamu tidak diberi, ya tidak boleh seperti gaya Nabi Khidir. Koma Yaman Nasoro Ibrahima ala a'daih. Wahai zat yang menolong Nabiullah Ibrahim alaihissalam dari kepungan musuh-musuhnya. Nabiullah Khidir ini lawannya Raja Namrud. Bayangkan melawan raja itu kan seluruh bala tentara kan mesti dikerahkan. Selamat ya man nasoro, wahai zat yang menolong Nabi Allah Ibrahim terhadap musuh-musuhnya. Koma ya man radda Sayyidana Yusuf ala Sayyidina Yaqub. Wahai zat yang mengembalikan Yusuf kepada ayahnya Yaqub. Pernah dengar ceritanya Nabi Yusuf enggak? Itu oleh saudara-saudaranya dibawa ke tempat padang pasir, kemudian dibunuh. Nah, dibunuh ini dengan cara dimasukkan dalam sumur. Lalu pulang, dibawalah bajunya Sayyidina Yusuf ini kepada Yakub, diolesi darah-darah kambing, mengatakan bahwa Yusuf mati dimakan serigala. Tidak tahu bagaimana
ada sekelompok kafilah yang melewati sumur itu. Fa'adla talwah, maka kemudian dia mengulurkan timba. Setelah ditarik, kok berat banget, ternyata digandoli Yusuf. Nah, setelah Yusuf digandoli begitu, beneran dibawa ke kota Fustot. Fustot itu sekarang Kairo. Kota lamanya namanya Fustot. Dijual. Yang membeli karena Nabiullah Yusuf itu ganteng sekali. Jadi istilahnya kalau gantengnya sedunia itu dibagi dua, yang separuh untuk Nabi Yusuf, yang separuh dibagi orang sedunia. Jadi bersinar gitu Nabi Yusuf itu. Tapi kadang-kadang di sini ada namanya Yusuf kok bungke. Wis ireng gak tahu sikatan. Itu pencemaran nama baik. Atau mungkin orang tuanya tafaulan, mudah-mudahan gantengnya seperti, nah, tapi ya berhenti sampai mudah-mudahan aja. Dibeli oleh seorang selir namanya Zulaikha. Nah, akhirnya ini kesengsem ini Zulaikha ini sampai memaksa untuk melakukan perzinaan. Nabi Yusuf tidak mau. Nah, ini Yusuf dulu bukan Yusuf sekarang. Tanda bahwa dia tidak mau, yang robek itu bajunya Yusuf yang sebelah belakang. Berarti kan dia menghadap ke sana, ditarik kan begitu. Nah, kalau sekarang ada namanya Yusuf diajak wanita yang cantik, kira-kira yang robek yang di depan apa yang di belakang? Atau merobekkan diri aja kan? Akhirnya karena benci, ya wanita itu kan begitu, kalau benci itu Masya Allah, dendam, dilaporkan ke raja, Yusuf yang salah. Akhirnya masuk penjara. Di dalam penjara mimpi bahwa ada 7 sapi yang gemuk dimakan oleh 7 sapi yang kurus. Kemudian diceritakan kepada temannya yang sepenjara bahwa Mesir akan terjadi kelaparan 7 tahun. Sampailah berita itu ke raja. Setelah sampai berita itu ke raja, karena raja ini ahli klenik dia itu. Maka akhirnya dipanggil Yusuf ini, kok kamu mimpi ini betulan apa enggak? Nah, ketika ada tanda-tanda bahwa kelaparan sudah diambang mata, maka dikeluarkanlah Nabi Yusuf untuk kemudian dijadikan menteri Bulog. Jadi seperti Wijanarko gitu. Dalam 7 tahun pangan bisa dilakukan ketahanan pangan. Akhirnya selamat. Nah, setelah selamat, orang-orang menjadi gempar. Jadi ada seorang menteri makanan yang
mampu menyelesaikan masalah di Mesir itu. Maka berbondong-bondonglah orang datang untuk meminta jatah makanan, gandum. Termasuk saudara-saudaranya Nabiullah Yusuf. Datang ke Fustat, diperintahkan oleh ayahnya Yakub, kamu nanti kalau masuk di Mesir jangan melalui satu pintu, ketahuan nanti. Masuklah dari segala sudut pintu yang ada. Udkhulu min abwabin mutafarriqah. Masuk kamu dari segala jurusan. Sebenarnya Nabi Yakub sudah diberitahu oleh Allah bahwa yang sedang menjadi mahkota ini adalah Yusuf. Ya maklum namanya ayah kan mesti terasa. Akhirnya disiasati oleh Nabi Yusuf, salah satu dari saudaranya yang minta gandum tadi, diberi gandum, di dalamnya diberi barang-barang berharga, emas, perak. Disuruh nangkep, nanti kalau keluar pintu, keluar. Betul, sampai saya digeledah, tangkep. Nah, dihadapkan kepada Nabi Yusuf. Nah, karena ini sudah jadi raja nih, pangling nih. Kalau itu adiknya, Nabi Yusuf kan ragil. Akhirnya Nabi Yusuf kasih syarat. Kamu akan dikeluarkan dari penjara kalau ayah kamu bawa ke sini. Ya terpaksa. Nabi Yakub dibawa ke istana. Karena sudah bertahun-tahun menangis, Nabi Yakub ini sudah buta. Nah, setelah buta ini terasa bahwa dia sedang ketemu anaknya. Maka baju yang kemarin berlumuran darah itu diserahkan kepada Yusuf, dan oleh Yusuf dikerukupkan kepada ayahnya, maka sembuhlah Nabiullah Yakub, asalnya buta menjadi bisa melihat kembali. Jadi di dalam doa itu, ya man radda sayyidana Yusuf ala sayyidina Yakub. Kalau menurut hitungan kan tidak bisa kembali begitu. Sudah liku-liku begini, tak hilang. Wong Adam R aja tidak ketemu sampai sekarang. Nah itu isinya doa. Ya man radda sayyidana Yusuf ala sayyidina Yakub. Ya man koma ya. Ya man kasyafa durra Ayyub. Wahai zat yang menyembuhkan, menghilangkan penderitaan Nabiullah Ayyub. Sepanjang hidupnya sakit-sakitan terus. Sakitnya adalah sakit yang dibenci masyarakat, seperti sakit kusta begitu. Jadi seorang nabi yang tersingkir dari masyarakatnya karena orang tidak mau dekat karena berpenyakit. Nah, menjelang usia tua disembuhkan oleh Allah. Saya sempat melihat blumbang. Tahu blumbang enggak? Apa bahasa Indonesianya? Kolam tempat mandinya Nabi Ayyub kemudian sembuh.
Itu tempatnya di sebelah utara Damaskus. Itu ada kuburannya Nabi Ayub dan ada belumbangnya. Nah, sampai sekarang masih terisi air, tapi airnya itu keruh dan kelihatan tidak terawat. Tapi katanya orang yang ngambil di situ dibawa pulang bisa untuk menyembuhkan penyakit. Nah, ibunya membawa dan ternyata tidak sembuh. Karena namanya bukan Ayub. Tetapi kalaupun Allah memberikan sembuh itu bukan karena airnya, karena biiznillah. Ibunya bawa satu botol gini. Dan itu keruh. Nah, coba kalau itu di negeri barat, ada heritage, ada tarikh semacam itu, mesti dirawat. Orang Arab itu sudah Arab lah. Di dekat belumbang atau kolamnya Nabiullah Ayub itu ada tempat persinggahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika pergi ke Syam. Syam itu Syria sekarang. Sebelum jadi nabi. Itu kan berangkat ke Syam untuk ikut berdagang dengan pamannya Abu Thalib. Itu tempat duduknya ontanya Nabi Muhammad masih ada di situ. Dibuat rumah-rumah kecil. Di situ ada seorang pendeta namanya Bakhirah. Di dekat itu memang ada gereja. Bukhairah atau Bakhirah ini yang mengatakan anak ini besok mau jadi nabi yang terakhir. Karena di punggung Muhammad bin Abdullah sebelum menjadi Muhammad Rasul itu ada capnya di sini, cap sebagai nabi. Nah, ini tertera di dalam kitab Injil. Nah, Bukhairah ini sangat sayang kalau memang mau dipersilahkan tidur di rumahnya, tapi Muhammad tidak mau. Oleh karenanya di dalam orang Kristen itu ada dua ayat. Yang pertama ayat orang Kristen dan Yahudi yang membenci Islam. Ini yang terkenal, ini yang paling sering dipidatokan oleh Habib Rizik ini. Walan tardo angkal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahu. Tapi ada ayat lain, wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Li'anna minhum muskissisina wa ruhban wa hum la yastakbiru. Di antara orang yang paling dekat dan kasih sayang kepada orang Islam itu orang yang mengatakan saya Nasrani. Tapi Nasrani yang asli dari para rahib dan para pendeta. Dan mereka bukan orang-orang yang sombong. Jadi ada dua macam orang Kristen itu. Ada yang baik dengan kita baik betul. Ada yang ya selalu membuat perkara kepada orang Islam bersama-sama dengan orang Yahudi. Nah, ayat yang wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu jarang dibaca orang. Yang dibaca itu walan tardo angkal Yahud. Karena memang jumlahnya orang
Kristen yang sayang kepada orang Islam itu sedikit, tapi ada. Saya kalau sekarang itu orang yang dekat gitu sama orang NU, orang Katolik. Tapi ya tidak semua Katolik. Kamu tahu, yang punya tanah, yang sekarang mau jadi pondok di Depok, itu miliknya Bu Artani, Bu siapa? Ya Bu Artani. Itu seorang Katolik saleh. Jadi ya saleh-salehnya orang Katolik. Dia orangnya ya berbudi luhur ya. Itu yang menjual tanahnya ke saya karena tahu saya mau bikin pesantren. Dan dikasih harga murah. 1 meter cuma 225.000. Nyicil semaunya, coba. Uang ini kaji ya dituku tanah ini kena angel setengah mati kok. Ini orang Katolik cuma 225 nyicil. Ya 1,7 hektar, coba. Dan 1,7 hektar itu terdiri dari 7 sertifikat. Sehingga bayarnya PBB murah karena terkotak kecil-kecil, tapi jadi satu. Kan kelihatan ini Allah sudah menggiring ke sana kita. Ya dikasih 100 juta besok lagi. Jadi totalnya itu kan berapa miliar itu? 225 kali 1,7 hektar, hitung sendiri lah. Nah aneh, kalau mau nagih kekurangannya, itu tidak langsung nagih. Dia bawa kue, bawa makanan. Nah itu berarti nagih dia itu. Dia bawa bakmi, ini Pak Asim, ini bakmi yang paling bagus di rumah saya, lah gitu. Laki perempuan, sama sopannya. Saya sakit itu dicarikan sungguh-sungguh siapa yang bisa menjemputkan saya. Karena dokter sudah angkat tangan, diduga saya punya hepatitis C. Nah, ini sekarang tanah itu harganya 1 meter 1,5 juta. Bayangkan umpama saya beling, ndak usah dibikin pondok, didal biasa sudah berapa berarti ini? Dari 225 menjadi 1 juta. Karena memang strategis tempatnya, mepet di UI itu. Artinya bahwa ada orang-orang yang seperti itu. Ya man kasyafal durra ayyub. Koma diteruskan lagi. Ya man qabila tasbiha Yunus. Nah, ya man kasyafal durra ayyub, ya man ajaba da'wata Zakaria. Wahai zat yang mengabulkan doanya Nabi Zakaria itu sudah tuyuk-tuyuk tidak punya anak. Ya Allah, nanti kalau saya tidak punya anak bagaimana gitu. Jadi sudah kewut, tidak punya anak. Ekstra jos tidak jalan sudah. Karena udah begini. Berdoa, ya Allah, mudah-mudahan saya diberi keturunan, diberi di usianya yang paling tua. Allah memberi sesuatu yang extraordinary. Terakhir, ya man ajaba da'wah, ya man qabila tasbiha Yunusa ibni Matta mim ta ya. Wahai zat yang menerima tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sayyidina Yunus, Nabi Yunus di sini dimaksud.
Ayahnya namanya Matta. Sayyidina Yunus ibnu Matta. 11 tahun berada di perut ikan, kembali ke pantai. Gimana? Sudah di perut ikan. Mestinya kan sudah harus jadi kotoran ikan. Tapi enggak. Mungkin ikannya besar, sak masjid ini jadi bisa pengajian di dalam. Oke. Ya man qabila tasbiha Yunus ibnu Matta. Anta taqabbala bihi ma ta'auna. Ya man tasbiha Yunus ibnu Matta. Kurang. Tasbiha Nas'alukallahumma Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, bi asrari hadhihi da'awatil mustajabah. Semoga dengan rahasia, sirinya, asrarnya doa yang begini mustajab, anta taqabbala ma bihi da'auna. Mudah-mudahan kami diterima doana. Wa antu'tiyana ma sa'alna, dan berilah kami apa yang kami minta. Anjis lana wa'dakal ladzi wa'adtahu li ibadikal mu'minin. Mudahkanlah penyampaian janjimu kepada orang-orang mukmin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. 11 kali. Udah. Ini pakai dalam keadaan kepepet. Baik kepepet pribadi maupun kepepet kolektif. Hari ini kita kan kena kepepet kolektif, bencana di mana-mana. Halilintar sudah datang. Tempo hari yang saya bilang hanya tinggal halilintar yang belum dipanggil Allah. Sekarang sudah. Jadi Istana Pagaruyung itu terbakar karena halilintar, bukan karena api. Di dekatnya itu ada longsor lah. Yang longsor itu yang membunuh orang 70. Tapi Istana Pagaruyung enggak ada orangnya. Jadi sudah dipanggil semua. Air dari laut, air dari darat, air dari langit, gempa, api, angin. Angin itu di Jogja, saya ceramah di sana sampai jam 2, terus pulang ke Jakarta, 3:30 ada lesus. Lesus angin, bukan lesus orang. Ini. Nah anehnya, lesus ini cuma mengambili kapnya rumah-rumah itu. Kusennya tidak diambil, kapnya toh. Nah ini, rupanya pesenannya dari sana, ambil kap-kapnya saja, kan begitu. Diambil itu hilang dengan gentengnya 1.250 rumah di daerah Lempuyangan di dalam kota. Yang saya heran, genteng 1.000 ini jatuhnya di mana itu tidak jelas. Bayangkan genteng 1.000 rumah itu banyak loh. Kalau untuk pabrik genteng itu cukup itu. Ini tidak jelas itu jatuh kemana. Memang diangkat kan, terus dibawa pergi gitu. Jadi orang itu ngowoh, akhirnya melihat tidak ada korban nyawa. Cuma diagak-agaki saja oleh Allah.
Tapi yang namanya pohon-pohon luar biasa. Itu hanya 2,5 jam setelah saya pergi dari Jogja. Nah, waktu Pak Din Samsudin celaka, alhamdulillah selamat. Ya, itu baru 1 jam saya meninggalkan Jogja. Saya berangkat dari Jogja ke Jakarta jam 6, peristiwa itu jam 7. Jadi dibayang-bayangi celaka terus begini. Selip-selipan terus. Waktu patahnya Adam R di Juanda, saya juga baru mendarat 2 jam sebelumnya. Jadi saya ini sudah pasrah sudah. Gimana? Naik pesawat jatuh. Naik kapal tenggelam. Naik sepur anjlok. Nanti di rumah kelongsoran, enggak kemana-mana. Jadi nggak ada tempat yang aman ini. Anjis lana wa'dakal ladzi wa'adtahu li ibadikal mu'minin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. 11 kali ditutup wa sallallahu ala sayyidina Muhammadil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sallim ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Mari. Rabbana sallimna min afatid dunya wa azabil akhirah wa fitnatihima wa baliyatihima innaka ala kulli syai'in qadir ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin ya man ajaba nuhan fi qaumi ya zaida li sayyidinal hidir fi ilmi ya man nasara Ibrahima ala a'da'i ya man radda sayyidana Yusuf ala sayyidina Yaqub ya man kasyafa durra Ayyub ya man ajaba da'wata Zakaria ya man qabila tasbiha Yunus ibni Matta Allahumma apa terusnya tadi nas'alukallahumma ya Allah ya Allah ya Allah anta taqabbala. Bagaimana? Betul ya? Ya Allah ya Allah ya Allah bi asrari ashabi hadhihi da'awati al mustajabah anta taqabbala bihi ma ta'aunak wa antu atiyana ma sa'alnak anjis lana wa'dakal ladzi wa'adtahu li'ibadikal mu'minin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka
inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta. Subhanaka. Inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta. Subhanaka. Inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta. Subhanaka. Inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta. Subhanaka. Inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadil ummi wa ala alihi wa barik wa sallim ajma'in. Ini supaya dibaca setiap hari karena bencana ini kelihatannya belum ada tanda-tanda mereda. Baca terus setiap hari setelah membaca Inna Fatahna. Jadi didobeli sekarang, minta jalan dan minta selamat. Dan jangan ada rasa kesombongan di antara kita. Ketika meminta itu, jangan ada rasa kesombongan terhadap Allah. Jangan ada rasa bisa mengatasi sendiri tanpa izin Allah. Sekarang ini kita berdoa sebisa-bisanya. Kenapa? Karena sekarang ini yang banyak orang berdoa tapi doanya tidak mandi. Dan banyak orang yang doanya mandi belum bersedia untuk mendoakan semuanya. Ini khusus untuk kamu, jangan diomongkan orang. Orang-orang yang istighosah, berdoa, zikir, itu sulit diterima karena apa yang dia ucapkan tidak sama dengan apa yang dia lakukan. Dia zikir, korupsi terus, zalim terus, palsu terus. Sementara orang-orang yang betul-betul muhakkik dan mengerti doanya mustajab, untuk sementara menunda doanya sampai orang-orang itu sadar dengan hukuman Allah. Maka kita berdoa li ibadikal mu'minin. Jadi Indonesia ini benar-benar sedang dihajar oleh Yang Maha Kuasa. Kenapa? Ya karena kita orang Islam itu tidak pantas dengan keislamannya. Saya kan sudah cerita bagaimana Palestina dihajar. Itu disebabkan karena syarat-syarat kemenangan tidak dipenuhinya. Maka kita, terutama kamu, ini menjaga diri. Dan termasuk saya didoakan terus. Karena saya ini frekuensinya tidak pernah berhenti kemana-mana. Dan itu tidak bisa saya hindari. Ini tanggal
1 harus ke Jakarta, ada konferensi internasional tentang Irak, Syiah, Sunni. Tanggal 4 berangkat ke Iran, nanti ada lagi berangkat ke Moskow, pulang, mundar-mandir Jakarta, Malang. Saya tuh kalau naik Garuda mesti baca Fatihah. Kalau naik Sriwijaya tambah sholawat. Kalau Adam Air tambah hizib nasor. Karena di Indonesia ini penerbangan itu yang senior bukan pilotnya tetapi pesawatnya ya sini. Udah senior banget tuh pesawat. Jadi bagaimana lagi? Nah, di samping azab Allah di situ ada common human error. Jadi ada kesalahan manusia yang merata, ada common human-nya. Ini semuanya mengingatkan kita, dan jangan habis-habisnya kamu mendoakan orang tua kamu. Jangan ada habis-habisnya saat-saat seperti ini. Di samping hubungan ruh, al-arwah junudum mujannadah harus disambung. Di samping bahwa orang tua kamu dengan keringat yang bercucuran mencari rezeki yang semakin susah sekarang untuk dikirimkan ke kamu. Ini semuanya kamu tidak bisa menebus. Tidak bisa menebus. Apalagi derita ibu yang 3 kali lebih berat dari derita ayah. Ini semua kamu harus mengerti. Jangan hidup semaunya. Di kampus yang hati-hati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu kulli sahabat Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana sallimna min afatid dunya wa azabil akhirah wa fitnatihima wa baliyatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Aziz ya Ghaffar ya Arhamar Rahimin. Ya man ajaba Nuhan fi qaumihi ya zaita lisan al-hadir fi ilmihi ya man nasara Ibrahim ala a'da'i ya man radda sayyidana Yusuf ala sayyidina Yaqub ya man kasyafa durra Ayyub ya man ajaba da'wata Zakaria ya man qabila tasbihan Yusuf Matta. Nas'aluka Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah bi asrari ashabi hadhihi da'watil mustajabah anta taqabbala ma bihi ta'una wa anta a'tiyana ma bihi sa'alnak anjis lana wa'daka alladhi wa'adtahu li ibadikal mu'minin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, la ilaha illallah.